Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan e-book statistik 1000 halaman bersama saya Sofyan. Pada kesempatan kali ini membahas tentang software Lisrel. Contoh satu analisis Sam Lisrel lengkap. Ini adalah penelitian kita, pengaruh harapan, expectation, quality terhadap value, satisfaction, dan loyalty. Ini adalah model penelitiannya. Metode estimasi dalam SEM ada dua pandangan, yaitu one-step approach dan two-step approach. Dan kita akan menggunakan metode yang direkomendasikan oleh Anderson and Gerbing, two-step approach. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengestimasi dulu model pengukuran hingga memperoleh goodness of fit yang baik, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural. Baik, Bapak Ibu semua, kita lihat bukanya. Ini adalah data penelitian kita, ya. Kemudian kita copy dulu ke Notepad untuk memudahkan kita membuat program nanti. Kita paste di sini. Kemudian selanjutnya kita tutup program penelitian kita ini, Excel ini, data Excel, kita save as dalam bentuk Notepad, dalam bentuk CSV seperti ini, mohon maaf. Kemudian kita tulis loyalitas. Oke, kita tutup file kita loyalitas ini. Langkah selanjutnya kita import ya data loyalitas ini. Kita buka Lisrel seperti ini. Kita buka. Oke, file kita buka import data ya dalam bentuk comma delimited ini CSV. Kita cari loyalitas, ini dia nama filenya di folder D. Oke, kita beri nama loyalitas. Kita ingat nama file di Lisrel kita adalah loyalitas. Save, oke. Kita besarkan, kemudian kita definisikan dulu datanya dalam bentuk skala continuous ya, skala continuous. Klik apply to all, oke, dan kita save. Selanjutnya kita tutup ya raw data yang di dalam bentuk Lisrel. Kita klik file, new, syntax only, kemudian kita buat program Lisrelnya. Ini program Lisrel, copy apa adanya, kemudian pindahkan ke Lisrel, paste. Pertama adalah model CFA loyalitas ya. Kita beri nama saja menggunakan huruf besar semua, loyalitas untuk memudahkannya. Raw data from file D, nama file kita tadi ingat loyalitas.psf ya. Kita menarik datanya dalam bentuk ini, loyalitas.psf. Nama variabelnya ekspektasi, kemudian quality, kemudian value, satisfaction, kita tulis aja pendek satisf, dan loyalty. Sample size-nya ada 200. Nah, ini adalah indikatornya. Kita rapikan, yang tadi sudah kita copy ya. Dari Excel tadi kita copy, kita beri nama. Pertama, expect, sama dengan ini tulisannya. Kemudian quality harus sama dengan yang di latent variable ini. Value harus sama juga. Ini satisf dan ini loyalty. Oke, selanjutnya kita tambahkan SC, bisa juga dengan RS. Kita save nama file ini, program Lisrel ini, kita beri nama CFA loyalitas. Setelah itu kita run. Nah, sudah jadi. Kita run di sini, kemudian kita periksa ya. Apakah ada loading factor yang di bawah 0,5? Semuanya sudah di atas 0,50, menunjukkan model kecocokan yang baik ya untuk tingkat validitas setiap item yang mengukur variabel. Kemudian kita lihat secara keseluruhan. Pertama, langkah pertama yang kita periksa adalah di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini completely standardized solution. Ini adalah loading factor. Ini adalah output loading factor. Ya, yang dibakukan kita periksa apakah ada yang di bawah 0,5. Ya, semuanya sudah di atas 0,5, memiliki tingkat validitas yang baik. Untuk construct reliability dan AV dapat dihitung manual oleh Bapak Ibu semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah melihat
key plot ini untuk menunjukkan distribusi data. Ya, apakah semuanya berpencar di sekitar garis miring melintang ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita bisa melihat goodness of fit-nya. Ya, ini untuk RMCA sudah ada di sini. Bagus di bawah 0,08. Kemudian CFI ya, bisa dilihat di sini CFI. CFI-nya 1 sudah bagus. Kemudian NNFI-nya bagus. Untuk T-value ya, untuk T-value model pengukuran ini bisa kita lihat di sini T statistiknya 11,34. Ini T statistiknya 11,89, sudah bagus semua. Baik, Bapak Ibu, kemudian setelah kita memperoleh model pengukuran yang baik, ya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian model struktural. Ya, model CFA-nya sudah bagus, standar loading vektornya dapat diterima, kemudian T statistiknya lebih dari 1,96. Kemudian langkah selanjutnya adalah menguji model struktural. Kita save ya. Untuk menguji model struktural, maka kita lihat dulu model penelitian kita ya. Nah, ini model penelitian kita. Kualitas berarti quality dipengaruhi oleh ekspektasi. Kemudian value dipengaruhi oleh quality dan ekspektasi. Copy. Oke. Kemudian satisfaction dipengaruhi oleh ini. Oke, sudah. Kemudian terakhir loyalitas. Loyalty hanya dipengaruhi oleh satisfaction. Kita pastikan kembali modelnya. Ya, loyalty hanya dipengaruhi oleh satisfaction ini. Oke, kembali ke model Israel. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung ditambahkan EF. Ya, ini adalah untuk melihat pengaruh tidak langsung. Ini sudah lengkap semua. Kita save dan kita run program ini. Kita save, kita run. Oke, ini adalah model strukturalnya. Kita lihat. Ya, ini adalah koefisien jalur. Ya. Ini koefisien jalurnya. Kemudian ini adalah T statistiknya. Nah, semua hipotesis ini signifikan. Ekspektasi signifikan mempengaruhi kualitas, kualitas terhadap value, value terhadap satisfaction, dan satisfaction terhadap loyalitas, semuanya signifikan. Oke, kita melihat outputnya, bisa lihat di sini, CFA loyalitas, output. Ya, ini adalah persamaan model strukturalnya di sini. Ya, bisa kita baca yang pertama, ekspektasi signifikan mempengaruhi kualitas. Di sini T statistiknya 7,26, lebih besar dari 1,96, atau kalau Israel versi 9 sudah mengeluarkan v-value-nya ya 0,00 di bawah 0,05. Yang kedua, quality mempengaruhi value signifikan di sini T statistiknya, dan ekspektasi mempengaruhi terhadap value signifikan ya. Ya, ini bisa dirapikan seperti ini sebenarnya. Oke. Ya, kemudian satisfaction mempengaruhi terhadap quality. Quality mempengaruhi terhadap satisfaction, ini signifikan. Kemudian yang kedua, value mempengaruhi terhadap satisfaction juga signifikan. Kemudian expect mempengaruhi terhadap satisfaction juga signifikan. Loyalitas mempengaruhi kepuasan mempengaruhi loyalitas signifikan ini. Oke, kita lihat goodness of fit-nya. Goodness of fit untuk model strukturalnya, RMCA-nya good fit. Ya, kemudian kita lihat CFI-nya. Ya, CFI juga good fit. NNFI good fit. NFI-nya good fit, incremental, dan RFI good fit. Kita lihat di SRMR di bawah 0,5, 0,05 ini good fit, ini juga good fit, ya, GFI-nya good fit. Selanjutnya kita ingin melihat
evaluasi uji mediasi. Nah, mediasi bisa kita lihat distribusi datanya, histogramnya. Nah, ini histogramnya ya, berbentuk normal, kemudian plotnya sekitar garis melintang, mungkin ada beberapa data ya yang tidak di sekitar garis melintang. Sebagian besar sudah di garis melintang menunjukkan distribusi data residual menyebar normal. Untuk menguji efek mediasi dilihat di output indirect effect ini. Ya, indirect effect, total effect, dan indirect effect. Kita lihat indirectnya ini. Indirect effect terhadap value ini dia. Berarti adalah pengaruh ekspektasi terhadap value melalui quality. Apakah quality signifikan memediasi ekspektasi terhadap value? Ini jawabannya. T statistiknya 2,45 lebih besar dari 1,96 berarti signifikan. Oke, selanjutnya kita lihat yang lainnya, indirect effect yang lainnya. Quality, ya, ini quality terhadap satisfaction melalui value. Berarti value signifikan memediasi pengaruh quality terhadap satisfaction. Oh, ternyata tidak signifikan ini. 1,56. Ya, di bawah 1,96 berarti value ya tidak signifikan memediasi pengaruh quality terhadap satisfaction. Ya, kemudian kita cari lagi loyalty. Ini loyalty ada pengaruh quality ya melalui value satisfaction ya terhadap quality. Jadi pengaruh tidak langsung kualitas terhadap loyalitas melalui value dan satisfaction sebesar ini 0,31 dan signifikan. Sedangkan value ya terhadap loyalitas melalui satisfaction 0,21 pengaruhnya signifikan isinya tes statistiknya 1,99 signifikan. Ya, jadi Bapak Ibu semua untuk melihat pengaruh tidak langsung dilihat di output indirect effect ini. Baik indirect eta on eta maupun indirect eta on KSI ya. Di sini sudah ada tadi indirect. Nah, indirect KSI on eta. Mohon maaf ini. Ya. Demikian Bapak Ibu tentang interpretasi dari model Israel ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum.